pagi semuanya. Puji Tuhan, kami mengatakan mengucapkan selamat datang dan beribadah bagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih yang ada di gedung Serbaguna maupun yang menyaksikan ibadah ini secara online melalui Facebook dan juga YouTube. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau nyatakan ucapan syukur kita melalui pujian kita, melalui penyembahan kita pada hari ini. Kita akan menyembah kita bagi Tuhan. Ketika menyembah-Mu ya Tuhan, maka di situ juga Roh-Mu bekerja. Ketika kami datang memuji-Mu Tuhan, Engkau ada bertahan atas pujian. Kita bersama-sama puji hari ini.
Sebab Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Benar ya Tuhan, kami datang untuk menyembah Engkau ya Bapa di tempat kudus-Mu pagi hari ini. Kami datang untuk memuji-Mu ya Tuhan. Sebab ketika kami mengangkat pujian di hadirat-Mu, maka Engkau bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hadir pagi hari ini ya Tuhan, untuk memberikan segala yang terbaik yang kami miliki, yaitu penyembahan kami, hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memilih kami, bahkan ketika kami sejak dalam kandungan. Bukan karena kami memiliki suatu kelebihan Tuhan, tapi karena kami berharga di mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami. Engkau datang untuk mengambil kami kembali. Bapa, berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Berkati si jemaat Tuhan yang sudah hadir, bahkan yang menikmati ibadah ini ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun atas kami, menaungi kami, memberkati kami Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapak ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari berdoa yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu sekalian, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita adalah umat pilihan dari segala bangsa. Kita dipilih untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan kita. Ada amin. Kita sama-sama angkat pujian kita. Kita dipilih dari segala bangsa. Jadi umatnya
kasih, kita adalah pilihan Tuhan. Sebab besarlah dan ajaiblah karyanya dalam kehidupan kita. Sebagai pujian tema kita pada bulan ini, Tuhan pujian, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan perpuluhan kita. Kepada yang bertugas kami untuk maju ke depan. Mazmur 98 ayat yang ke-8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sampai persembahan kita hidangkan, kita akan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan.
waktu, oleh karena Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, bahkan memberkati segala sesuatu yang boleh kami kerjakan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh bersama-sama memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, baik itu persembahan khusus atau persembahan persepuluhan, Engkau boleh menerima sehingga persembahan itu boleh dipakai bagi pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di tempat ini. Kami percayakan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, tangan-tangan yang sudah terulur untuk memberikan persembahan ini dengan kerendahan hati, dengan sukarela, dengan kesungguhan. Kami yakin dan percaya kami memberikannya. Biarlah persembahan yang kami berikan sungguh persembahan yang harum di mata Tuhan, sehingga berkat-berkat terus melimpah atas kehidupan kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya kami menikmati berkat-Mu, berkat yang terus mengalir di dalam kehidupan kami, baik itu berkat jasmani ataupun berkat-berkat secara rohani. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan kami. Biarlah kiranya sekali lagi kami memohon, kiranya Engkau menerima menjadi bau yang harum. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkati persembahan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah kita persembahkan bagi Tuhan kita. Kita akan kembali persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Liwanto Studio. Kita mau akan kembali pujian Bijana. Ada kekuatan di jiwa kita, ada ketenangan yang ada di dalam hati kita. Senantiasa ada di dalam hidup Tuhan untuk dapat menjaga Dia. Dan juga menerima firman-Nya menjadi buah dan hidup kita. Kita akan hidup Dia seumur hidup.
Mempersiapkan laporan dan hari ini akan berangkat kembali ke STT Baptis Jakarta untuk menyelesaikan laporan-laporan yang diperlukan untuk diselesaikan di kampus STT Baptis Jakarta. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita boleh belajar bersama-sama tentang seorang yang bernama Saulus. Ada di antara saudara yang namanya Saulus? Tidak ada ya? Ada yang Paulus? Tidak ada. Nah, kita akan bersama-sama mencoba untuk melihat tentang seorang yang bernama Saulus. Nah, ketika kita bicara tentang orang ini adalah pilihan, maka yang menjadi perenungan bagi kita adalah
Ada sebuah pilihan, tetapi juga ada sebuah kehendak. Saya mengilustrasikan manusia itu bagikan uang koin yang digenggam oleh seseorang. Dan ada yang suka gambarnya, tetapi juga ada yang suka angkanya. Dulu senang ya dengan koin-koin yang sangat-sangat indah pada waktu saya masih kecil. Ada garudanya, ada kuning keemasan dan sebagainya. Sangat indah. Saya lebih suka gambarnya daripada suka angkanya. Tetapi ketika ada permainan gitu ya, diputar, gitu, gambar atau angka gitu. Nah itu senang sekali. Nah hal yang sama sesungguhnya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mana yang akan kita pilih? Ada sebuah kehendak, ada sebuah keinginan. Menjadi pribadi yang sukses, beruntung, menyenangkan, disukai semua orang adalah dambaan setiap insan di dunia ini. Tetapi juga kita patut merenungkan, di balik semua itu ada yang unik dari pribadi orang, ada yang biasa-biasa saja namun dapat menjadikan hidupnya mengalami keadaan yang menyenangkan. Ada proses, ada sebuah perjuangan untuk menggapai kesuksesan, keberuntungan, menyenangkan, bahkan disukai oleh semua orang. Tidak bisa kita berdiam diri, tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Apakah saya mau disukai Tuhan, disukai sesama, atau mungkin kita berbeda, tidak mau disukai oleh mereka, tergantung dari sebuah pilihan. Pilihan diberikan, kita ingin menjadi seorang yang disukai. Pilihan kita menjadi pribadi yang bisa disukai oleh Tuhan. Tetapi ada kehendak manusia yang menentukan mau jadi apa dan seperti apa, kita tergantung dari pilihan dan kehendak manusia. Ada sebuah penggambaran. Ada burung yang terbang dan burung itu bisa hinggap di kepala kita. Tergantung pada kita. Apakah kita mau burung itu hinggap atau kita usir burung itu? Tergantung dalam pilihan kita. Ada seorang yang bernama Mark Zuckerberg, mungkin bapak-bapak yang sering kali atau ibu-ibu saudara semua yang pernah mendengar nama Mark Zuckerberg. Ia merupakan CEO Facebook. Pernah menempuh studi di Universitas Harvard, Amerika Serikat, namun drop out tanpa menggondol gelar sarjana pada tahun 2005. Ia memilih keluar dari kuliahnya di universitas bergengsi itu demi mengembangkan Facebook. Seperti kita tahu bahwa saat ini jejaring sosial ini sudah mulai mendunia. Sekarang ini kita juga pakai Facebook live streaming. Setelah 12 tahun Universitas Harvard memanggilnya kembali dari 2005, kemudian dipanggil kembali untuk diberi gelar kehormatan atau sering dikenal dengan honoris causa. Akhirnya ia pun diwisuda tanpa harus menempuh studi. Sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Sebagai milenial, menemukan tujuan saja tidak cukup katanya. Tantangannya untuk generasi ini adalah menciptakan dunia di mana semua orang memiliki tujuan. Sekali lagi, menemukan tujuan saja tidak cukup, tetapi bagaimana kita bisa memilikinya? Kembali kepada sebuah kehendak, keinginan, kembali kepada sebuah pilihan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bersama-sama berbicara tentang tujuan akhir dari kehidupan kita adalah sebuah kebahagiaan yang kekal pada saatnya nanti. Tergantung kehendak kita, apa yang akan kita pilih pada masa sekarang ini. Nah, cerita tentang kisah para rasul pasal yang ke-9 yang berbicara tentang Saulus yang bertobat ini, kita bisa menemukan bahwa di dalam kondisi apapun, mari kita bertanya, apakah saya ada pilihan Tuhan? Ini yang patut menjadi sebuah renungan kita. Kalau hari ini kita bersama-sama ada di tempat ini, dalam segala kondisi dan keadaan apapun, apakah saudara dan saya adalah pilihan Tuhan? Ada 3 yang patut kita lihat bersama-sama. Berjuang untuk melakukan penganiayaan, itu Saulus, bergantikan dengan pemuliaan. Berjuang untuk menyaksikan kegentaran, bergantikan dengan ketertundukan. Berjuang untuk menemukan orang terpenjara, tergantikan dengan dirinya yang terpenjara. Apakah itu? Mari kita lihat bersama-sama.
Nah, ketika kita bersama-sama melihat, apakah saya dan saudara adalah pilihan Tuhan? Apakah Saulus adalah pilihan Tuhan? Mari kita mencermati sebuah proses yang terjadi, yang juga bisa terjadi di dalam kehidupan saudara, dan proses ini terjadi di dalam kehidupan Saulus. Ketika kita lihat ayat 1 dan ayat yang kedua, dikatakan berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa. Jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ketika kita melihat hal ini, kita bisa merenungkan berkobar-kobar hati Saulus untuk melakukan ancaman, untuk melakukan pembunuhan, untuk melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu. Berjuang untuk melakukan penganiayaan adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat menggembirakan dan penuh dengan sukacita. Ketika mendapati seorang laki-laki, ketika mendapati seorang perempuan, ketika mendapati orang-orang Kristen kemudian diserahkan kepada pemerintahan yang ada di penjara, bahkan dianiaya, bahkan dibunuh, itu adalah sebuah sukacita bagi Saulus pada waktu itu. Dan tentunya rasanya ini menjadi sesuatu yang sangat mengherankan bagi kita. Tetapi juga tidak mengherankan ya, karena ada beberapa hal peristiwa-peristiwa yang terjadi. Orang-orang lebih suka menganiaya dalam perjalanan kehidupan orang-orang Kristen. Kita tidak tahu pada masa-masa akhir nanti seperti apa kita. Di dalam penganiayaan yang mungkin terjadi bukan hanya secara fisik, mungkin secara pikiran, secara hal apapun bisa terjadi di dalam hidup kita. Mungkin orang-orang lain bersuka cita dengan apa yang dialami oleh orang-orang Kristen. Tetapi saudara sekalian, ayat 3 dan ayat yang keempat mengatakan cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, ia rebah ke tanah. Betapa dahsyatnya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Sebuah perjuangan dari seorang yang bernama Saulus ingin memberikan sebuah sukacita besar di dalam dirinya bersama dengan pengikut-pengikutnya, ketika bisa membunuh, ketika bisa mengancam, ketika bisa menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi ketika menyaksikan, melihat cahaya memancar yang begitu luar biasa dari langit yang mengelilingi dia secara khusus, dia rebah. Sebuah makna kemuliaan Tuhan sedang menggantikan ancaman. Sebuah pancaran keindahan terjadi di dalam diri Saulus. Menyaksikan, melihat betapa dahsyatnya kekuatan dan kuasa Allah. Bukankah ini sebuah perjuangan? Perjuangan melakukan ancaman, pembunuhan, penganiayaan, tetapi tergantikan dengan pancaran sinar kemuliaan Allah. Sesuatu yang luar biasa. Mungkin kita tidak bisa seperti Saulus, tetapi mungkin ada banyak hal yang mungkin bisa terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita bisa membunuh karakter orang, mengancam, menganiaya orang-orang lain, sehingga orang-orang lain merasa tersiksa dan teraniaya secara pikiran, secara fisik, secara psikis bisa terjadi. Dan mungkin itu juga terjadi di dalam diri kita. Tetapi ketika kita merasakan hal itu, lalu Tuhan memancarkan kemuliaan itu di dalam hidup kita, betapa sukacitanya. Karena kita dipilih oleh Dia yang tidak layak, yang penuh dengan noda dan dosa, digantikan dengan pancaran kemuliaan Allah di atas kayu salib, supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang dimuliakan oleh Tuhan pada saatnya, pada waktunya. Berjuang melakukan penganiayaan, Saulus pada akhirnya tergantikan dengan pemuliaan yang datangnya dari Tuhan, bukan dari orang lain, bukan dari apapun yang ada di dunia ini, tapi dari Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, ketika kita melihat di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima, yang pada akhirnya ketika pancaran kemuliaan Tuhan terjadi mengelilingi Saulus, lalu ada sebuah pernyataan atau kata-kata
yang disampaikan oleh Tuhan yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya. Saudara sekalian, kita bisa menyadari apa yang terjadi, yang dialami bukan hanya pembunuhan, bukan hanya penganiayaan, penderitaan yang bisa dialami oleh orang-orang Kristen pada saat Saulus menjadi seorang perwira yang ingin menganiaya, yang ingin supaya sungguh-sungguh Saulus menjadi seorang yang bisa meroket namanya. Dan nanti kita bisa lihat memang meroket namanya dalam sebuah kejahatan yang terjadi. Tetapi saudara sekalian, apa yang dialami, yang dilakukan oleh Saulus adalah supaya orang-orang Kristen menjadi gentar, menjadi takut, menjadi tidak berani dengan Saulus. Ketika kita melihat hari ini berjuang untuk menyaksikan kegentaran, sebuah sukacita pemerintah Romawi, sebuah sukacita ketika orang-orang menyaksikan orang-orang Kristen berlari-lari dikejar-kejar oleh Saulus dan perwira tentara-tentara yang lainnya. Sebuah sukacita ketika ada orang-orang menyaksikan bagaimana orang-orang Kristen teraniaya pada waktu itu. Dan mungkin itu juga menjadi sebuah kerinduan Saulus melihat orang-orang Kristen gentar karena kehebatan Saulus, karena kekuasaan Saulus, karena ancaman Saulus, karena penganiayaan Saulus. Tetapi Saulus justru menjadi gentar ketika Tuhan mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus tertunduk, Saulus siap menunduk, dan Saulus siap patuh. Menyaksikan, berjuang, Saulus menyaksikan orang-orang Kristen mengalami sebuah kegentaran, kekocar-kaciran yang ada, digantikan dengan ketertundukan dirinya kepada Tuhan. Sehingga ayat 6 mengatakan, bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang kau perbuat. Pengalaman rohani yang luar biasa yang dialami oleh Saulus dari kegentaran yang diharapkan dari orang-orang yang teraniaya. Justru Saulus gentar terhadap Yesus. Saulus tunduk. Dia tidak mengikuti surat kuasa yang sudah dituliskan oleh pemerintah untuk menganiaya. Dia meninggalkan semuanya itu. Suara yang terdengar, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Akulah Yesus yang kau aniaya. Membuat Saulus gentar terhadap Tuhan. Sehingga ketika ayat 6 dikatakan, pergilah, bangun, pergi, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang kau perbuat. Dia bangun, dia pergi, dia mengikuti apa kata Tuhan. Luar biasa perjalanan seorang yang dipilih oleh Tuhan. Tidak mudah. Tetapi ketika orang ini sudah dipilih, ada hal yang besar yang bisa terjadi di dalam hidupnya. Menyaksikan kegentaran orang-orang Kristen pada waktu itu, tetapi justru dia gentar terhadap Tuhan, dan dia tunduk kepada Tuhan, mengikuti apa kata Tuhan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, di dalam ayat yang ke-8 dan ayat 9 dikatakan Saulus tidak dapat melihat selama 3 hari. Matanya buta, matanya terpenjara, matanya yang penuh dengan aroma pemenjaraan orang Kristen sekarang, matanya terpenjara, hatinya terpenjara oleh karena Yesus. Kita bisa membayangkan, saudara, kita yang sudah melihat seperti ini, kemudian tidak bisa melihat selama 3 hari. Pada waktu saya dioperasi, dioperasi mata sebelah kanan, sangat sakit, tidak boleh melihat ini, melihat sebelah kiri gitu. Yang seharusnya saya melihat cantik, akhirnya tidak bisa cantik karena sebelah saja gitu. Apalagi ini dua-duanya kalau ditutup malam, yang mana
siang yang mana. Kita tidak ngerti, kita tidak tahu. Dan itu sesuatu yang menyedihkan. Rasanya ini juga terjadi di dalam diri Saulus. Selama 3 hari tidak bisa melihat. Oleh karena dampak dari sesuatu yang dia lakukan terhadap Tuhan. Ayat yang 15-18 dikatakan Saulus terpenjara oleh Roh Kudus. Saulus terpenjara menjadi pilihan Tuhan. Saulus berubah dan percaya Yesus dan akhirnya dibaptiskan. Saulus melakukan apa yang dikatakan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada raja-raja, dikatakan di situ, kepada semua bangsa. Bahkan kalau kita lihat ayat 13-14 sangat-sangat menakutkan ketika seorang hamba Tuhan yang bernama Ananias ingin menolong Saulus. Ananias merasa takut, Ananias merasa gentar terhadap ketenaran Saulus sebagai pembuat kejahatan terhadap umat Tuhan. Sadis, bengis pada waktu itu. Sudah dikenal. Siapakah Saulus yang tidak mengenal Saulus? Seorang yang membuat kejahatan terhadap umat Tuhan, itu jelas. Rasanya sangat-sangat berat ketika seorang hamba Tuhan harus menghadapi orang yang seperti Saulus. Kadang-kadang ketika ada orang yang mungkin besar, kekar gitu ya, tatonya banyak, tampangnya begitu seperti menyeramkan. Sebagai seorang laki-laki saja kadang-kadang takut ya, apalagi seorang wanita kalau melihat orang itu. Tetapi ketika kita melihat Saulus, dia membuat kejahatan dan itu sangat ditakuti oleh banyak orang, termasuk yang bernama Ananias. Tapi Tuhan mengatakan dia adalah orang pilihanku. Dia akan memberitakan Injil pada semua bangsa, pada raja-raja. Dia akan menyaksikan kehebatan Tuhan. Sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Berjuang untuk menemukan orang-orang yang harus dipenjarakan, yang harus terpenjara, orang-orang Kristen. Tergantikan dirinya sendiri terpenjara oleh karena Tuhan. Dia ikut Tuhan, apapun yang dikatakan oleh Tuhan. Hatinya terpenjara, matanya terpenjara, semuanya hanya tertuju kepada pemberitaan Injil. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mencermati, siapakah saya ini? Mungkin saya orang yang tidak layak untuk dipilih oleh Tuhan. Mungkin saya sebagai seorang pembuat kejahatan, mungkin saya sebagai seorang penipu, mungkin saya sebagai seorang pembuat onar, mungkin saya sebagai seorang yang mungkin sesuatu yang sangat-sangat menjijikan, yang jelek, yang hal-hal yang tidak baik yang mungkin ada di dalam diri kita. Ketika Tuhan Yesus Kristus bisa menggantikan segala kejahatan Saulus menjadi seorang yang dipilih oleh Allah, tentunya itu juga menjadi bagian di dalam perjalanan hidup kita. Apapun yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita lakukan, yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan masih mau memanggil kita. Betapa sukacitanya kalau Tuhan memilih Saulus, lalu Tuhan juga bisa memilih kita sebagaimana adanya kita. Sampai pada akhirnya kita melihat sebuah kegentaran bagi semua bangsa menyaksikan kehebatan Tuhan pada saat Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Banyak orang akan menyaksikan dia adalah pribadi, raja di atas segala raja pada saatnya nanti. Ada sebuah lagu. Lagu ini berkata seperti itu, berliku-liku kehidupan ini. Jalan mana yang harus kupilih? Rintangan dan cobaan selalu membayangi ketika saya harus datang. Lalu kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, apakah hari ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Saya akan menyanyikan lagu ini. Kalau saudara bisa nyanyi lagu ini, akan kita nyanyi sama-sama. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Rintangan dan cobaan selalu membayangi
Jalan mana yang harus kita pilih? Bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan aku adalah orang pilihannya, Tuhan mengatakan kepada Saulus, engkau adalah pilihanku. Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, engkau adalah pilihanku. Maka kehendak kita yang akan terjadi. Maukah kita dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk alat kerajaannya? Kembali tergantung kepada kita sekalian. Bisa ya, bisa tidak. Apa yang menjadi pilihan kita? Mari menjadi pancaran berkat dimanapun kita berada. Kita akan berdiri bersama-sama. Biar waktu respon ini juga memberikan kekuatan bagi kita. Biar ini menjadi doa kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita memancarkan jadi pancaran berkat Tuhan dimanapun kita berada. Di tengah pekerjaan kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada, kita memancarkan sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakai Tuhan bagi kemuliaan.
Saulus boleh kau pakai secara luar biasa. Kau ubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dari sesuatu yang menggetarkan dunia karena kejahatan, tetapi pada akhirnya menggetarkan dunia karena berita Injil. Jadikan kami terang, Tuhan, di tengah-tengah kegelapan dunia. Kami boleh menjadi pancaran berkah dimanapun kami berada. Di tengah-tengah Taman Safari Indonesia, kami boleh menjadi pancaran berkah. Di tengah-tengah dunia sekitar lingkungan kami, rumah kami, dan bahkan ketika kami berjalan kemanapun kami melangkah, kami boleh selalu menjadi pancaran berkah. Pakailah kami, Tuhan, bagi kemuliaan di tengah-tengah bangsa kami. Pulihkan keadaan bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke terus dipersatukan dalam ikatan kasih kebersamaan, kesejahteraan, bahkan perlindungan bagi bangsa kami. Demikian juga kami serahkan seluruh Taman Safari Indonesia Group. Tuhan juga akan memberkati anak-anak Tuhan yang ada di tempat itu boleh menjadi sarana berkat. Bahkan kau cukupkan kebutuhan-keperluan dari Taman Safari Group, dari pimpinan yang tertinggi, dari owner sampai karyawan biasa. Kau akan memberkati. Berkati setiap pertunjukan, setiap atraksi, dijauhkan rancangan kecelakaan, tapi menjadi berkat bagi setiap pengunjung yang ada menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan melalui Taman Safari. Flora, fauna, Tuhan pelihara. Bahkan Tuhan kami menyerahkan di dalam kehidupan kami secara khusus. Mungkin kami sedang menghadapi kegentaran-kegentaran di dalam hidup, oleh karena perekonomian, oleh karena masa depan, oleh karena pekerjaan, oleh karena pasangan hidup, atau mungkin apapun yang sedang menjadi beban di dalam hidup kami yang membuat kami gentar terhadap dunia ini. Tetapi biarlah Tuhan kami terus berserah kepadamu, karena kami adalah milik-Mu, kami adalah pilihan-Mu. Dan ketika kami berjalan dengan Engkau, Tuhan, kami yakin rencana indah akan terjadi di dalam kehidupan kami pada saat dan waktu yang Tuhan tentukan buat kami. Kami boleh belajar kau tunduk di hadapan Tuhan. Saulus menikmati pancaran kemuliaan Tuhan, dan biar itu juga terjadi dalam hidup kami. Kami menyerahkan diri dan hidup kami kepadamu, Tuhan. Seluruh hidup kami, genapilah seluruh rencana hidup kami melalui rencana-Mu, sampai Engkau datang kembali. Kami boleh dapat terus memancarkan hidup, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang tidak bersama dengan kami, apapun yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah yang juga campur tangan di dalam setiap kehidupan mereka. Yang terbaik Kau siapkan buat mereka. Kami kembali beraktivitas sepanjang pagi sampai malam nanti, bahkan selama seminggu ini. Tuhan tolong ketika kami mengakhiri, kiranya Kau curahkan berkat-Mu atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus akan senantiasa menjadi berkat yang terbaik di dalam hidup-Mu. Dimanapun Kau pergi, dimanapun Kau melangkah, dimanapun Kau melakukan aktivitas-aktivitas, perlindungan, penyertaan